Google Classroom ya. Sudah bisa lihat Google Classroom-nya apa? Sudah terlihat materi saya? Sebentar, ada telepon mas. Sebentar ya mas. Sudah. Sudah ada Pak. Untuk share screen-nya. Baik, maaf tadi ada telepon ya. Oke, kita mulai ya. Baik, tadi bisa buka. Perkenalkan, nama saya Indra. Kemarin minggu lalu ya diminta oleh Pak Dr. Henry untuk membantu mengajar beliau di mata kuliah Decision Support System ya, atau SPK ya, Sistem Pendukung Keputusan. Ya, sudah lihat materinya? Maaf, lihat ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Baik, maaf kalau agak ini jaringannya mungkin ya, siang-siang agak berat. Oke, baik, kita sudah bersepuluh. Dan Anda sudah semester berapa, Maaf? Sekarang sudah semester berapa? Sudah semester? Semester 2, Pak. Oh, 2. Baik, baik ya. Kalau S2 cepat 1,5 tahun, kalau standarnya 2 tahun gitu ya. Jadi silakan berarti sudah bisa lulus kalau masuk semester depan ya, 3 semester ya. Gitu. Baik, perkenalkan saya Indra, saya mengajar di Budi Luhur. S1 saya juga dari Budi Luhur, S2 saya ambil di alhamdulillah di Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia tahun 2009, saya ambil Magister. Kemudian alhamdulillah tahun 2011 saya lulus Magister tahun 2011. Kemudian tahun 2013 saya mencoba program beasiswa program pasca sarjana dalam negeri. Di zaman dulu tahun 2013 itu ada 2 beasiswa BPPDN, program pasca sarjana dalam negeri dan luar negeri. Nah, saya memilih dalam negeri. Alhamdulillah diterima di Fakultas MIPA, Matematika Pengetahuan Alam di Gajah Mada. Tepatnya di DIKE, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Cuma saya fokusnya di ilmu komputernya. Nah, di situ alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Dr. Henry, kakak kelas saya. Sama-sama sering ngumpul di lab untuk diskusi, sharing gitu ya. Dan kita tahu dulu perjuangan karena sama-sama dari Jakarta ya, kita Jabodetabek lah ya. Pak Henry dari Tangerang, saya pun juga dari Ciledug ya, di daerah Jakarta juga. Jadi kadang-kadang papasan di kereta dan sebagainya. Gitu. Nah, ini perjuangan. Alhamdulillah sekarang diminta beliau membantu ngajar di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK ya, atau DSS.
Baik, sudah saya tampilkan materinya. Berikut adalah nanti kita akan fokus ke dalam manajemen support system, gitu ya. Nah, ini berikut profil saya, ini email saya, indra@blue.id atau indra@mail.ugm.acd. Ini nomor handphone saya sudah ada di grup WA ya, dan ini Twitter saya. Saya tulisannya Twitter ya. Karena fokus riset saya itu di bidang data mining, penambangan data, data warehouse. Itu pernah bikin dengan Pentaho, membantu LKPP dan KPPU. Serta kemarin fokus S3 saya di bidang data mining tapi dengan data Twitter atau sosial media. Jadi saya sekarang fokusnya di bidang sosial media mining. Jadi saya collect data Twitter tiap hari, 1 jam 2 kali. Kemudian saya petakan, nanti akan melihat tren-tren topik dari data Twitter, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Baik, ini peran dari saya. Saya pengen tahu nama dari Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Mungkin sudah berguna dan belum ya. Baik, yang pertama saya panggil dulu sebentar biar tahu apa versinya gitu dan bisa mengenal nanti kalau kembali jalan gitu. Baik, yang pertama sebentar. Ada 10, ada 1 yang izin berarti ya. Baik, Andri Mamun, ya, Pak Andri Mamun. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Andri Mamun. Nama saya Andri Mamun. Ya, Pak. Yep. Ada angka Nama saya 9 kode. Oh, kode dari dibuatkan emailnya nggak tahu, Pak. Baik ya, silakan. Dari UR ya. Baik, Pak. Nama saya Andri Mamun, Pak. Kuliah D3 dari Unpad, Pak. Teknik komputer. Kemudian S1-nya di Universitas Pajajaran, Pak. D3, Pak. Teknik komputer, kemudian S1-nya Teknik Informatika di ISTA Al-Kamal, Pak, Kebon Jeruk. Oh, Al-Kamal ya, pernah dengar ya. Iya, Kebon Jeruk. Kemudian saat ini bekerja sebagai PNS, Pak, di Provinsi Banten, Pak. Oh, di Provinsi Banten. Ya, baik, tinggal di Serang, Pak. Tinggal di Serang. Baik. Iya. Terus sekali Pak dari Serang ke ini, kalau ke Harja dekat ya? Serang ya? Jauh juga lumayan ya? Dekat, Pak, ya sejam, Pak, sekitar sejam. Baik. Terima kasih Pak Andri Mamun atas perkenalannya. Di PNS di bagian apa Pak? Di unit apa? Di Badan Pendapatan Daerah, Pak. Oh, baik. Ya, nanti bisa membantu SPK-nya Pak untuk membuat keputusan di pendapatan daerahnya. Iya, Pak. Terima kasih atas ini perkenalannya. Baik, berikutnya Anissa Rizky, silakan. Anissa Rizky. Ya Bapak, selamat siang Bapak. Ya. Salam kenal, perkenalkan nama saya Anissa Rizky. Saya tinggal di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Saya dulu S1-nya di Teknik Insan Pembangunan di Bitung. Sekarang saya S2 di Universitas Raharja. Dulunya waktu S1 ambil Sistem Informasi. Saat ini saya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, Pak. Iya. Salam kenal Bapak. Mohon bimbingannya ya Pak di SPK. Kalau sampai ini kayak Pak Indri berarti ya? Baik. Belum Pak, belum PNS Pak. Maaf. Tadi S1-nya dari mana? Teknik Pembangunan ya? Ya, Teknik Insan Pembangunan. Oh, di daerah mana? Maaf, lokasinya dulu. Di Bitung, Pak. Bitung, Cibitung. Iya, pas banget dekat tol, pintu tol. Iya. Baik, saya sudah lama dulu pernah ke daerah Balaraja, daerah Kresek ya, udah lama banget sih. Sekarang ini apa? Itu kan dekat Cikupa ya situ ya, lewat Cikupa kan pas itu kan. Betul ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Anissa atas ini informasinya. Baik, berikutnya tadi Fitra udah ya, Fitra Oganda. Pak, sudah ada Pak Fitra. Oh iya. Oke, salam kenal Prof Indra, Pak Indra. Fitra manggilnya Prof ya, izin. Oh gitu. Amin.
Doa buat Iya, Prof amin ya. ya Allah. Iya. Ini Fitra sambil mobile ya, Prof Oh, Indra. gitu. Baik. Iya. Nanti untuk laporan kelasnya bisa dibantu setelah mobile. Salam kenal untuk Prof Indra. Nama lengkapnya Fitra Putra Ganda. Biasanya dipanggil Fitra. Untuk lulusan S1-nya, kebetulan Fitra juga lulusan dari Universitas Raharja. Saat ini Fitra kerja bukan kerja sih sebenarnya ya, melakukan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Raharja bersama di ruangan alfabet inkubator dan juga sama Marviola juga, Pak. Oh, sama Viola satu ruangan gitu. Iya, satu ruang lingkup gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti besar harapan Fitra, Vio, dan juga Prof Indra, ya ini selokan buat God, buat air. Jadi kalau misalnya besar harapan nanti kita bisa tulis bersama apa paper gitu ya Pak ya. Siap. Iya, salam kenal Prof Indra. Lagi ada di SMS nih Pak. Oh gitu. Baik. Iya. Terima kasih semuanya. Iya. Berikutnya Pak Viola, silakan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Pak Viola hari ini atau lagi ada tugas sama ya? Ya Pak, hadir Pak. Vio di sini Pak. Ya, baik. Ya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Marviola Hardini, biasa dipanggil Vio ya Pak. Yuk. Udah chat juga ke Pak Indra, asik. Nanti insya Allah Vio juga akan bantu kalau misalnya Fitra lagi kegiatan, bisa bantu untuk laporan perkuliahannya. Kayak gitu Pak. Saat ini di S1-nya Vio di Universitas Raharja dan S2-nya saat ini juga alhamdulillah melanjutkan di Universitas Raharja. Ya, bersama Fitra juga melakukan Tridharma di Alfabet Inkubator ya Pak ya. Nanti Bapak kapan-kapan bisa main ke Alfabet Inkubator. Namanya untuk Alfabet kita Alfabet Inkubator ya Pak, betul. Saya punya buku. Iya, Iya, nanti kita bisa bikin paper bareng Pak. Bapak bisa main-main ke Alfabet Inkubator. Siapa berminat ya. Ya Pak, segitu aja dulu Pak. Terima kasih. Baik, berikutnya Muhammad Dede Sulaiman, silakan. Selamat siang Pak Indra. Nama saya Muhammad Dede Sulaiman, S1 saja di Universitas Raharja, jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Terus sekarang saya tinggal di Tangerang Pasar Kemis. Nah, bekerja di sebagai IT staff Pak. Terima kasih. Oh, Mas, bekerja di mana tadi Mas? Bekerja di mana Mas tadi? IT staff di mana Mas? Di PT Petras Sejahtera Abadi Pak. Oh, apa? PT Petras. Ya, PT Petras Sejahtera Abadi. Di daerah mana? Kantornya? Daerah Serpong Pak. Serpong. Baik. Baik, terima kasih infonya. Selamat kenal ya. Baik, terima kasih infonya Mas Dede. Berikutnya Nurul Wahid. Nurul Wahid. Hadir? Nurul Wahid, maaf. Ya, halo Pak. Maaf. Yuk. Halo. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Tauhid, biasa dipanggil Tauhid. Saya S1-nya di Universitas Raharja, S2-nya di Raharja juga. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya bekerja sebagai IoT konsultan di salah satu startup bernama Kios. Oh gitu. Ya. Di Terima kasih, Pak. Sebagai apa? Sebagai programmer atau sebagai jaringan? Konsultan ya? Saya ini saya lebih kayak memberikan masukan terhadap kayak rangkaian kelistrikannya seperti apa, terus merakitnya seperti apa, mesinnya sih. Oh gitu. Tangselnya di mana? Tangselnya? Saya tangselnya di Serpong. Oh Serpong. Baik. Ya. Baik.
Kalau saya tangsel saya tinggalnya di apa, di Komplek Pajak Cipadi ya, Juramo Timur ya. Agak jauh ya, Juramo Timur ya. Baik, terima kasih ya, Nur Syed atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Berikutnya Siti Sofia, silakan. Pak, Assalamualaikum, selamat siang Ya, Pak. selamat siang, Bu Siti, silakan. Iya, nama saya Siti Sophia, saya dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Pak, jauh. Baik, Ya, ini, iya, saya D3 di Politeknik LP3I Bandung, kemudian S1 di eh, Unbaja ya di Serang, Universitas Banten Jaya. oh gitu. Ya, kegiatan saya sekarang sebagai tenaga pendidik Pak, guru Oh, honor. Ya, oh gitu. Guru Bu, atau apa? Maaf. ya, terima Di mana Gu- SMK? Guru di SMK Pak, SMK 1 Cileles. Oh, Cilengas. Iya, Baik. Banten Selatan. Oh gitu. Baik, Iya. biasa gurunya ya, jadi baik. Ya, Semangat terima belajar kasih Bu. Baik. Pak. Ya, Terima kasih Bu Siti. iya sama-sama. Yang belum tadi ada yang baru masuk ya. David Aryoga terakhir David. David Aryoga. Iya, halo selamat siang Pak Indra. Suara Siang. saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Oh iya Pak, maaf Pak sebelumnya di sini agak bising gitu Pak. Oh, Perkenalkan, saya David Pak. David Aryoga, saya satu di daerah Jakarta Selatan, kampus kecil namanya ITEK Pak. high-tech. Oh, baik. Iya Pak. Saya saat ini masih nganggur aja Pak, belum kerja. Oh, gitu. Nah itu Iya. jika ada lowongan diinfokan ke David ya, kan jadi info nanti jika ada info lowongan tadi. Oh iya Pak, makasih Pak. Sebelumnya di mana kerjanya David sebelumnya? Software house Pak. Oh, sebagai programmer atau apa? Iya, Oh, programmer Pak. baik, mantap. Java, Baik, PHP Pak. atau apa? Programmernya, pemrogramannya. Gimana Pak? Pemrogramannya apa? JavaScript, Oh, PHP, Flutter, Dart. baik, baik. Baik, terima kasih Mas David atas. Terima kasih Pak Indra. Baik, kita mulai masuk ke materi ya. Saya matikan kamera ya biar lebih smooth ya jaringannya. Kalau di sini bagaimana? Harus open kamera aturannya di kampus Raharja? Atau boleh close kamera? Bebas aja sih Pak dari kemarin. Bebas sih Pak. Oke, baik. Coba saya matikan kamera biar lebih smooth ya, takutnya agak ini jaringannya. Kelihatan ya materinya ya? Iya kelihatan Baik, Pak. lihat ya. Kelihatan Pak. Baik. Materinya ada 3 materi yang saya gabung karena ketika saya membaca dan mempelajari dari bukunya Turban ini yang menjadi materi pertama kita, acara utama kita dari buku ini ya, Turban. Ini sudah saya share juga di Google Classroom. Dulu silahkan. Kemudian finding info materi based on Turban infonya. Turban apa pengarang penulis ya. Nah, sebenarnya cari bukunya dapat nih di segi 7 nih, film Turban ya. Lalu yang kedua, saya dapat satu jurnal yang lumayan baru ya. Sebentar. Oh ini dia, ini bisa upload belum? Semua udah ada di Google Classroom ya. Ini Exploring Intelligence DSS belum bisa upload ya? Udah upload belum? Di Learning, di Classroom belum ya? Sudah ada belum di Google Classroom? Halo? Oh belum ya? Belum ada Bapak. Oh Di WA Group Pak, saya sudah download Pak. begitu sebentar. Saya upload sebentar ya, saya upload sebentar, nggak lama kok. Sebentar. Sebentar.
Oh iya nih, maaf. Bentar ya, bentar. Ini buat penambah ini ya, wawasan di sini. Ya sambil menunggu ya. Tapi ebook yang diacu utama oleh saya itu yang ini yang Business Intelligence and Analytics ya. Ini yang saya rasa ini lumayan terbaru ya. Ini dari ini juga ada juga dari Turban ya. Jadi ini Turban dan kawan-kawan ini. Turban dan juga dengan Rusun dan Rames ya. Kemudian beberapa perusahaan yang lainnya membuat ini tahun 2014. Ini memang masih terbaru ya. Kalau yang Turban yang lama ini di situ 7. Ini sangat lama sekali. Kalau saya tahun 2004 deh. Oh 2005 deh. 2005 ya. Nah, kalau tadi 2014 masih lumayan terbaru ya. Jadi nanti bisa rekan-rekan Bapak Ibu silakan mengeksplor dari sini ya. Itu tadi saya sudah baca dari chapter 1 sampai chapter yang ke-6 ya. Yang ke-6. Yang ke-6 ya, ini chapter 1 sampai yang 1 sampai 1 yang ke-6. Itu ternyata sudah dijabarkan oleh materi yang dari Udinus yang tadi saya gabung ya di sini. Itu ada materi yang lumayan detail, makanya saya tadi pakai ini aja gitu. Yang maaf, ini kan bahasa Inggris ya. Itu dia ada di halaman yang ke ini, nanti jelaskan pelan-pelan. Ini bahasa Indonesia dari Bu Eni Rahmani dari Udinus. Ini saya lihat sudah mengakomodir beberapa penjelasannya ada di ebook yang tadi di sini. Yang di sini sudah diakomodir. Walaupun pentingnya gitu. Jadi saya ini pakai yang dari Udinus. Nah, terus ada juga sini materi yang dari Purwokerto. Telkom Purwokerto, kemudian juga saya di Purwokerto, Bapak Ibu, mungkin dari Banyumas satu kampung kita. Saya di daerah Sumpio dari SMA, SD sampai SMA saya di situ. Nah, S1 aja baru ke Jakarta merantau. Nah ini yang dari Telkom Purwokerto ya, ini sedikit prolog, tapi menurut saya ini hanya materi-materi tambahan ya yang Purwokerto ini, tapi yang detail dari Udinus itu sangat detail sekali. Intisari dari ebook yang tadi yang Business Intelligence yang dari Turban yang tahun 2014 itu sudah ada di sini. Oke. Yang ada di dalam materi yang tadi yang ibu ini tadi yang awal. Kalau yang Purwokerto juga bisa kurang detail tapi kita buat tambahan aja. Baik, Bapak Ibu kita masuk ke materi ya. Nanti kita lihat. Nah, saya akan masuk ke dalam materi Bu ini dulu, Bapak Ibu. Untuk materi yang bisa dibaca secara mandiri pelan-pelan ya. Nanti kita akan coba agak bentuk ke atas nanti. Jadi ya, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Alhamdulillah saya pernah membimbing 2 mahasiswa program magister. Yang pertama kemarin membuat DSS atau SPK untuk ta'aruf. Tahu ta'aruf mungkin ya Bapak Ibu ya, untuk perjodohan. Jadi ada satu lembaga di Jakarta untuk seperti perjodohan secara Islami. Dan ada satu mahasiswi saya namanya Bu Anggi ya, nanti bisa saya sharing di kelas ini untuk membuat suatu SPK untuk ta'aruf. Ada tuh Bapak Ibu. Jadi knowledge dari satu lembaga itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu sistem dan keputusan. Menarik Bapak Ibu di situ. Menjodohkan antara laki dan perempuan itu. Yang satu proposal nanti. Yang kedua kemarin SPK untuk pemilihan dari properti. Jadi ketika kita mau memilih properti, mana yang paling tepat, mana yang paling bagus dengan kebutuhan kita, itu nanti dibuat dengan SPK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada 2, nanti baru saya infokan hasil risetnya. Baik, kita masuk dulu Bapak Ibu. Ini menurut Mann dan Watson, maaf, kelihatan Bapak Ibu, fontnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Fontnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Ya, menurut Mann dan Watson, SPK atau sistem pendukung keputusan ada yang bilang sebagai sistem pembuat keputusan, ada yang bilang sebagai sistem pendukung ya. Maaf, ada yang bilang sistem pendukung keputusan atau sistem penunjang keputusan sama aja, gitu ya. Adalah sistem interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi nanti ada 2 problem di sini, yaitu masalah-masalah yang semi terstruktur atau tidak
dan tidak terstruktur. Jadi kalau yang semi terstruktur itu masih ada campur tangan manual di dalamnya. Kalau terstruktur itu sudah menggunakan pendekatan yang komputer gitu. Nah, menurut Maryam Alfi dan H. Albert Napier, sistem penunjuk keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tadi yang pertama adalah sistem interaktif ya. Nanti ada interaktif antara pengguna dari sistem itu yang membantu pengambilan keputusan tadi yang pertama melalui penggunaan data dan model, gitu ya. Model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi struktur ataupun tidak struktur. Gitu. Dan yang kedua ini adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk memberikan jawaban yang dapat membantu manajemen dalam keputusan. Yang ketiga menurut Little adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan. Jadi ada kondisinya menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang struktur ataupun tidak struktur dan menggunakan data dan model. Di sini perhatikan kalau kita lihat sini ada beberapa kata kunci penting di sini, yaitu ada penggunaan data dan model. Ketika Bu Ani bimbingan saya menggunakan data ta'aruf untuk pembuatan SPK-nya, yang saya lakukan adalah Ibu harus cari tempat risetnya dulu untuk mendapatkan data ta'aruf itu, data dari laki-lakinya maupun calon perempuannya, dan apa sih tahapan-tahapan ketika melakukan perjodohan itu. Waktu kemarin bimbingan yang saya ingat adalah itu dipublish di satu website, gitu ya. Jadi misal ada perempuan dengan profil seperti ini, pekerjaan di sini, gitu ya, tanggalnya sekian, umur sekian, terus tinggalnya di mana, gitu, hobinya apa, itu menampilkan profilnya. Lalu ketika ada kaum laki-laki yang sudah sedang mencari jodoh, sudah ditampilkan profilnya. Nah, nanti dipertemukan di satu lembaga itu. Kemudian di situ juga dilakukan suatu wawancara, ada juga dilakukan suatu tes, ada seleksi di situ. Jadi nanti ketika misal ada suatu kegiatan sosial dilibatkan dulu untuk melihat karakter dari baik calon pengantin pria maupun wanitanya. Itu untuk melihat dari sisi ini. Nah, nanti dari situ akan diputuskan oleh lembaganya, ini sebaiknya dijodohkan dengan si A, si B, dan sebagainya. Nah, itu dibuat SPK-nya, menurut Bapak Ibu sebenarnya kalau pengen diganti situ, ta'aruf gitu. Artinya apa? Ada data tadi, data tentang ta'aruf, ada model-model keputusannya. Nah, model-model keputusan yang tadi di ta'aruf itu masih sangat bergantung kepada knowledge atau kepakaran pihak-pihak yang bekerja yang sudah tahu proses perjodohan di dalam ta'aruf itu, di dalam lembaga itu. Ketika orang yang menguasai knowledge ta'aruf itu sudah present, maka hilanglah knowledge itu. Nah, itu yang menjadi suatu kendala bagi Ibu ketika orang sudah tahu tahapan-tahapan untuk ta'arufnya, misal tahu orang itu resign atau mungkin meninggal atau ada suatu hal yang kita tidak tahu, dia sudah tidak ada di kantor itu, maka perlu ada suatu transfer knowledge ke rekan sebelumnya. Kalau sudah ada SPK bagi Ibu, maka dokumentasi dari knowledge pakar dari ta'aruf tadi itu, sebagai contoh, itu terdokumentasi nanti pada suatu sistem. Nanti ada sistemnya, ada kriterianya, gitu. Kriteria untuk perjodohannya. Sehingga kalaupun orang tadi itu sudah resign atau sudah tidak ada di kantor, maka masih ada knowledge-nya tersimpan dalam suatu sistem pendukung keputusan. Itu tujuan dari sistem keputusan baru. Jadi untuk mendokumentasi nanti dari kepakaran para pembuat keputusan sebetulnya. Jadi selain tadi buat membantu menunjang keputusan, juga nanti buat mendokumentasi tadi ya kepakaran dari suatu pembuat keputusan. Nah, ini tadi ada data dan informasi, ini penting ya, informasi. Nah, tadi model itu adalah model untuk tadi membuat keputusan nantinya. Lihat nanti misal kalau buat beasiswa, nanti modelnya berbeda dengan tadi model ta'aruf. Kalau beasiswa kan ada kriteria, di situ ada kriteria calon mahasiswanya, kriteria adalah penghasilan orang tuanya, dan sebagainya. Baik Ibu ya, ini turunnya. Nah, sekarang langsung dalam di sini ada DSS. Nah, tadi adalah menurut ini ya beberapa definisi ini sekarang masuk dalam definisi lebih rinci. DSS adalah sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, jadi ada prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi
agar dapat melakukan pengambilan keputusan lebih baik berbasis evidence. Evidence itu suatu pengalaman sebetulnya. Pengalaman yang sudah terdokumentasi evidence. Jadi Bapak Ibu ada kata kunci yang menarik di sini, ada yaitu menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi. Kenapa kata prediksi? Karena sebenarnya Bapak Ibu yang pernah belajar data mining luarannya adalah berupa sistem pendukung keputusan. Jadi data mining, ada information retrieval itu ya, ada text mining, data warehouse, itu adalah bagian nanti dari suatu konsep yang luarnya juga adalah berupa sistem pendukung keputusan. Makanya ada kata prediksi di sini. Nah, SPK biasanya dikembangkan untuk pengguna pada tingkatan manajemen menengah dan tertinggi. Ini level penggunanya. Dalam pengembangan sistem informasi, SPK baru dapat dikembangkan jika sistem pengolahan transaksi level pertama dan sistem informasi manajemen atau level kedua sudah berjalan dengan baik. Ini Bapak Ibu. Jadi syarat terbentuknya SPK itu akan terbentuk dengan baik jika pada level pertama sudah ada sistem informasi pengolahan data transaksional rutin hariannya. Yang pertama. Yang kedua adalah sudah ada sistem informasi manajemennya. Ini level keduanya. Kalau Anda belum ada sistem informasinya, tentu buat SPK bisa, cuma nanti jadi sedikit dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Nanti kurang powerful biasanya. Namun misal tadi tentang data beasiswa misal, sudah ada sistem informasi beasiswanya untuk pendataannya. Sudah ada informasi untuk manajemen dari beasiswanya misal. Nah, nanti kalau kita buat SPK itu lebih bagus nantinya. Jadi sudah ada pijakan atau SPK dibangun based on dari sistem informasi transaksional rutin ataupun informasi manajemen. Yang penting sekali. Kemudian SPK yang baik harus mampu menggali informasi dari database, gitu ya, melakukan analisis serta memberikan interpretasi dalam bentuk yang mudah difahami dengan format yang mudah digunakan. Jadi perhatikan. Karena ini berbasis komputer, maka seyogianya data yang nanti dipakai buat mengambil keputusan sebaiknya disimpan dalam database. Terus nanti pakai MySQL, pakai Oracle, pakai MySQL silakan, gitu ya. Database yang sudah mirip dengan Oracle tapi open source namanya Postgre. Bagus silakan dioprek Postgre ya. Itu sudah mirip dengan powerful-nya mirip dengan Oracle. Tapi open source, Oracle kan berbayar. Nah, nanti dengan database itu kita bisa melakukan analisis serta memberikan interpretasi, gitu ya. Analisis kita bisa memberikan interpretasi suatu penerjemahan dalam bentuk yang mudah difahami, dengan format yang mudah digunakan untuk user nanti. Gitu. Tadi Bapak Ibu sebagai contoh untuk yang taruh tadi ya, dengan ada 16 seperti itu maka bisa diberikan nanti akan ditanya yang dulu saya adalah Anda dari mana sukunya, terus pekerjaannya apa bagi calon kliennya, kemudian pendidikannya apa, umurnya berapa, gitu ya. Nanti setelah itu akan dipetakan, nanti akan diperingkatkan. Dulu pakai SAW yang saya ingat model SPK-nya. Nanti kita lihat hasil nanti. Nah, di sini memang ada beberapa definisi dari desain support system, gitu ya. Nah, menurut dari buku yang tadi itu jelaskan ada 3 definisi. Itu di sini perhatikan DSS itu didefinisikan untuk diterapkan pada permasalahan yang tidak struktur. Pada waktu tadi saya melakukan kajian ta'aruf ya, untuk sebagai kajian penelitiannya, itu masih manual sama sekali, masih belum terstruktur datanya. Masih tersebar ke dokumen manual, masih tersebar pada orang-orang yang memang memiliki kepakaran di bidang ta'aruf itu. Artinya dapat diterapkan pada permasalahan yang unstructured, yang belum terstruktur. Artinya belum terkompensasi. Yang kedua perhatikan, SPK nanti dapat mensupport ya atau membantu, namun does not replace, tidak merubah proses dari pembuatan keputusan. Nah ini, Bapak Ibu. Ini betul sekali ketika kemarin bimbingan saya itu menerapkan kajian ta'aruf ya, proses yang sudah berjalan itu sama sekali tidak kita rubah. Justru malah kita akselerasi dengan menggunakan pendekatan program dengan tadi ada metode SAW untuk pembuatan keputusannya sehingga lebih cepat nantinya dan terdokumentasi. Artinya tidak selalu mengandalkan dari kepakaran orang. Artinya proses bisnisnya tidak kita rubah, jadi perhatikan, does not replace, tidak merubah dari
proses pembuatan keputusan yang sebelumnya. Gitu. Jadi tetap seperti semula. Gitu. Kita malah melakukan akselerasi. Gitu ya. Jadi tersimpan, ada dokumentasi dan tadi ya bisa menggunakan algoritma yang lebih cepat dan membuat keputusannya. Yang ketiga adalah is under judicial control. Memang ini masih di bawah dari kontrol user ini. Gitu. Jadi SPK ini memang tidak bisa berjalan secara sendiri, harus menggunakan guideline atau panduan atau kontrol dari penggunanya. Maksud tadi, ketika ada yang taruh dimasukin biodatanya, laki-lakinya umurnya berapa tadi, dari suku mana, itu juga tentukan ya Bapak Ibu ya. Terus pekerjaannya apa, pendidikannya apa gitu. Karena dalam agama Islam kita kan ada konsep yang dulu yang saya apa itu yang selevel ya, betul. Suruh apa namanya itu? Saya lupa deh. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar ini ya. Jadi harus selevel. Jadi ketika misal yang PNS sebagai sama PNS gitu ya. Ini kalau ada tuh namanya apa? Saya lupa namanya. Guru apa namanya gitu. Yang selevel gitu. Yang dokter juga sebenarnya sama-sama yang dokter. Itu ada gitu. Itu dari kajian situ. Artinya masih menggunakan kontrol dari user lagi. Baik, ini penting Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah ciri atau karakteristik dari digital support system secara common, secara umum. Yang pertama adalah dapat diterapkan tadi pada suatu permasalahan yang semi struktur ataupun yang tidak struktur, gitu ya. Jadi pada permasalahan memang masih belum ada sama sekali informasinya, atau memang yang sudah ada sebagian menggunakan informasinya, gitu. Jadi kalau unstructured itu data masih sangat manual. Kalau semi-structured itu sebagian sudah menggunakan informasi, sebagian masih manual. Gitu. Yang kedua berikutnya adalah, nah, jadi SPK ini hanya mensupport, mendukung, melakukan akselerasi dari pembuatan keputusan. Tidak melakukan perubahan. Artinya tidak merubah proses buat keputusannya. Ketika taruh tadi sudah ada poin-poin yang menjadi acuan, maka itu yang digunakan, jadi kita rubah. Ketika pemilihan penentuan mahasiswa yang dapatkan beasiswa, harus misal yang rumahnya misal lantainya tanah, kalau di kampung di Banyumas itu ya. Yang kedua misal dindingnya harus kayu, nah, itu juga harus jadi acuan. Yang berikutnya adalah support ya, mensupport semua fase, all fase dalam tahapan pembuatan keputusan gitu. Jadi semua tahapan-tahapan pembuatan keputusan di perusahaan itu harus disupport dengan SPK gitu. Dan sampai dengan adanya SPK malah mempersulit gitu. Ini kok jadi ini nggak bisa jalan di tahapan ini malah jadi repot. Jadi harus mensupport semua fase dalam pembuatan keputusan. Berikutnya adalah fokus pada suatu efektivitas proses pembuatan keputusan itu ya, dibandingkan dengan efisiensi. Jadi fokus pada efektivitasnya dalam keputusannya. Dan tadi ya masih di bawah kontrol dari user pembuat keputusan. Jadi memang ini masih menggunakan campur tangan dari manusia. Kalau Bapak Ibu belajar tentang machine learning, AI, kecerdasan tiruan ya, itu sudah beberapa sudah tidak menggunakan kontrol dari user, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masukin data, kalau saya di social media mining ada data Twitter, saya lakukan pemodelan training. Ketika ada tweet baru, saya prediksi, oh ini kategorinya tweet banjir, ini tweet gempa bumi, itu bisa dibuat secara otomatis tanpa ada kontrol dari user. Nah, SPK enggak, SPK ini harus masih dengan kontrol dari user. Ini perlu difahami Bapak Ibu perbedaan dengan machine learning dan AI maupun pada data. Ini masih lanjutannya, gitu ya. Dan ini harus menggunakan data dan model tadi ya, data aruf, data beasiswa, model pembuatan keputusan taruh, model pembuatan keputusan beasiswa dan sebagainya. Lalu facilitated learning gitu ya, memfasilitasi suatu pembelajaran ya sebagai bagian dari pembuatan keputusan. Jadi kadang-kadang kita juga bisa memberikan masukan kepada pembuat keputusan untuk melihat kondisi atau tren-tren yang ada saat ini. Bisa kita memberi, jadi bisa terfasilitasi jika ada suatu hal baru yang bisa dimasukkan. Itu tadi dulu menggunakan 3 kriteria, sekarang dalam pembuatan SPK-nya menambah satu kriteria yang X misalnya, itu bisa harus diakomodir. Lalu secara interaktif, gitu ya, user friendly bisa digunakan dengan baik oleh user. Kemudian
Ini di-develop ya, dibangun menggunakan suatu konsep evolutionary dan proses secara iteratif. Jadi kalau SPK itu nggak bisa dibangun langsung selesai. Bapak Ibu harus melakukan interview, wawancara, nanti didemokan dengan usernya. Ketika sudah oke, ada masih kurang betul, diiterasi lagi, perbaiki terus sampai mendekati kesempurnaan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini nggak sekali selesai, harus berkali-kali konsul dengan pakar. Dapat mensupport, perhatikan, multiple independent atau interdependent decision gitu. Jadi di sini dapat mensupport decision lintas organisasi. Jadi dapat mensupport suatu decision lintas bidang, lintas ilmu dan sebagainya. Gitu. Ini maksud dari kalimat independent, multiple independent, lintas ilmu maksudnya. Lalu dapat mensupport tadi dari sisi keputusan untuk individu, grup, atau tim based decision making. Jadi dalam mengambil keputusan itu bisa dilakukan untuk mengkomputasi suatu kepakaran satu orang, itu bisa. Bisa tadi yang ta'aruf adalah orang seperti ini gitu. Atau grup. Ada nama sekarang grup DSS. Jadi ada grup support, grup design support system, grup DSS. Jadi kalau individu ini kemarin SPK-nya pembuat keputusannya berdasarkan satu orang. Kalau grup atau tim ini jadi berdasarkan dari beberapa orang, kemudian dibuat SPK itu bisa. Jadi ketika berguna ke FGD memutuskan kesepakatannya seperti ini, maka itu berarti ada SPK berdasarkan dari kesepakatan grup. Nah, tujuan dari DSS ini adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, gitu ya. Kemudian mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Tadi ya, mendukung penilaian, bukan menggantikannya. Tadi kan ada kata reverse tadi ya. Jadi bukan menggantikan proses yang sudah ada, gitu. Jadi mendukung, support. Meningkatkan efektivitas tadi ya dalam keputusan dibandingkan dengan efisiensi. Jadi lebih efektif ini. Materi keberjauhan tadi. Nah, di sini perhatikan what a DSS can and cannot do. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh DSS dan apa yang tidak bisa. Apa maksudnya keterbatasannya? Cannot do itu maksudnya keterbatasan dari DSS itu. Nah, DSS di sini ini diharapkan ya ini dapat membantu ya dari suatu membuat keputusan, gitu ya, untuk memproses informasinya, gitu ya. Jadi membantu ekspektif dia dapat extend ya. Extend itu dapat membantu mengakselerasi, menunjang pembuat keputusan untuk memproses informasinya dengan cepat tadi. Kemudian DSS di sini, jadi tadi ya dapat membantu ya, mengextend ya, mempercepat dari pembuatan keputusan dengan untuk memproses informasi dengan cepat. Yang kedua adalah DSS ini dapat solve the time consuming portion, dapat menyelesaikan permasalahan dari sisi waktu, gitu ya. Saving time for user. Yang tadi misal tadi kalau memuatkan ta'aruf harus berminggu, berbulan-bulan, gitu ya. Sekarang SPK bisa diputuskan. Kita masukin datanya, maka sekarang akan bekerja. Jadi secara sistem, secara algoritma nanti ada SAW dan sebagainya, ada TOPSIS, ada HAPEN dan sebagainya. Nah, coba bayangkan ketika kita melakukan ta'aruf oleh orang pakar, pasti ada banyak pertimbangannya. Ya kalau lagi nggak sakit, kalau sedang sakit, tertunda waktunya. Jadi time kosong ini jadi berkurang dan sebagainya karena sudah langsung tersistem. Itu maksudnya. Terus dengan adanya DSS, dengan pun SS, maka dapat memprovide ya, membantu user ya untuk melakukan berbagai alternatif pilihan alternatif yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Nah, di sini adalah constraint ya, keterbatasannya adalah bagaimana kita mensuplai knowledge-nya gitu ya. Untuk SPK-nya, itu SPK-nya. Jadi bagaimana kita mensuplai, memasukkan kepakaran suatu proses ta'aruf tadi itu dalam SPK-nya, itu jadi batasan memang. Ini perlu suatu pendekatan khusus di sini. Ini perlu perhatian tadi. Kalau di SPK ada kriteria Bapak-Ibu ya. Ada kriteria seperti ini, nanti ada bobotnya, nanti akan dihitung prosesnya sebagainya. Nah, di sini juga memiliki keterbatasan ya dalam hal ini ya, proses reasoning di sini. Proses dalam melakukan suatu penalaran di sini artinya. Nah, akhirnya finalnya adalah perhatikan DSS secara global itu tidak mungkin ada gitu. Artinya apa?
Kalau kita buat satu DSS yang bisa secara universal dipakai di semua kasus yang ada di sekitar kita, itu tidak mungkin. Artinya DSS hanya bisa kita buat, kita bangun untuk kasus-kasus tidak universal, kasus yang spesifik itu maksudnya. Tadi buat taruh, buat beasiswa, buat pemilihan asuransi dan sebagainya, properti. Jadi tidak mungkin universal gitu ya. Jadi DSS ini tadi ya kelemahannya tidak dibangun secara universal. Mungkin kalau sistem informasi perpustakaan, perpus, itu bisa dibuat secara universal nggak? Bisa ya, betul nggak? Karena hampir di semua sekolah proses peminjaman pengeluaran buku hampir sama, betul nggak? Halo, masih menyimak? Iya Pak, betul Pak. Betul ya. Masih ada peminjaman, ada denda kalau terlambat, ada pengembalian. Itu kan sama aja, artinya itu universal. Nah, kalau DSS itu enggak. Gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, DSS itu dibangun pertama kali ya oleh Little dan Gorey dan Scott Martin tahun 70, udah lama sekali ya. Kalau sekarang masih eksis ya, berarti banyak pahala buat Bapak Ibu nih, banyak pahala buat mereka Little dan Gorey dan Scott itu. Dan terus dikembangkan dengan sangat ini gitu ya. Nah, slide ini perhatikan Bapak Ibu, ini ada di buku yang di sini Bapak Ibu, yang tadi ini saya baca ya, itu ada tahapnya tadi ini. Tadi saya dengar tadi. Tadi ada kata choice gitu, ada kata ini sebelah. Coba ya, biar kita lihat semua. Oh, ini dia. Ini Bapak Ibu. Jadi di dalam buku ini dijelaskan ini apa modeling ya, atau proses atau tahapan-tahapan dalam membuat keputusan. Di sini ada intelligent fase, decision fase, dan choice fase. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Sudah dilakukan di sini. Makanya saya pakai ini. Sangat detail dan sudah yang bukunya. Jadi dalam pembuatan keputusan itu ada 4 fase gitu ya. Yang pertama adalah tadi di sini ada intelligent, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah choice gitu ya, memilih beberapa desain, yang keempat adalah implementasi. Intelligent adalah kegiatan untuk mengenali masalah kebutuhan atau kesempatan. Kita harus mengenali masalahnya, kebutuhannya atau kesempatannya gitu ya. Kita harus lakukan tadi bisa dengan FGD, wawancara dan sebagainya gitu. Makanya harus ada tempat riset di sini Bapak. Nggak boleh kita sendiri harus berkolaborasi dengan suatu tempat riset gitu. Yang kedua adalah desain. Cara untuk memecahkan masalah atau untuk memenuhi kebutuhan. Tadi mereka ada masalah. Ada beberapa orang yang misal belum dapat jodoh misalnya gitu ya. Nah, sehingga ada suatu media untuk mempertemukan antara calon pria dan calon pengantin wanitanya dengan tadi media ta'aruf. Itu pun ada suatu cara. Nah, choice-nya. Nah, sekarang sini adalah choice ini adalah memilih alternatif keputusan terbaik. Nah, dalam tadi ta'aruf tadi itu ada banyak model ya ta'aruf itu ya. Ada yang saya pernah dengar menggunakan pendekatan dari ustadznya itu ya. Ustadznya nanti akan mengkontak ustadz rekanannya, ustadz itu akan mencarikan muridnya, dijodohkan antara murid dari dua ustadz itu. Dan itu sudah di kampus kami dulu ada yang seperti itu. Gitu ya. Ada juga yang tadi menggunakan lembaga. Tadi lembaga ta'aruf. Jadi kita mendaftar ke satu lembaga. Lembaga yang akan mencarikan dari pasangan. Jadi choice. Ada banyak macam keputusan. Nah, baru kita terapkan perhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau nanti di sini kalau choice yang kita harapkan tadi adalah ini menggunakan metode tadi. Ini kalau gini pakainya nanti pakai SAW atau pakai Topsis ataupun pakai yang lain. Jadi ada alternatif. Nah, nanti maksudnya adalah disertai dengan pengawasan dan koreksi yang diperlukan. Jadi dalam tahap implementasi pastikan
tahapan-tahapan dan hasil keputusannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apa? Kalau kita cek dengan tahapan secara manual, itu seyogianya sama dengan hasil keputusannya secara SPK. Itu harapannya. Semoga ada pengawasan di sini dan koreksi dari kesalahan. Nah, ini beberapa karakteristik ya dan kemampuan dari DSS itu kunci dari beberapa ciri dan kemampuan dari DSS. Tadi ya, yang pertama ini adalah tadi semi structure dan unstructured problem, jadi bisa menangani permasalahan yang sudah tersistem maupun yang unstructured ya, yang sudah ataupun yang belum terstruktur. Yang kedua perhatikan support manager at all level. Jadi SPK ini bisa mendukung semua pembuat keputusan di semua level tadi. Level penentu paling rendah maupun sampai level yang paling tinggi. Yang ketiga adalah support baik secara individu maupun secara grup. Tadi ya, SPK tadi yang tadi buat level ya tadi ya. Misal buat direktur, SPK buat nanti ketua divisi, SPK nanti buat teknisi, itu bisa gitu. Jadi buat semua level. Nah, kalau ini tadi ya, individu sama grup ya, SPK nanti bisa berdasarkan dari knowledge satu orang ataupun berdasarkan dari knowledge beberapa orang. Nah, tadi itu yang keempat adalah tadi independent atau sequential decision tadi ya. Bisa berjalan secara paralel sendiri ataupun bisa secara sequence. Nah, gitu. Yang kelima adalah tadi ya, mensupport dari intelligent dissensus implementation tadi. Tadi tahapan tadi di awal tadi fasenya gitu ya. Ini dari intelijen kita mau permasalahannya, kebutuhannya atau masalah kesempatannya. Kita tentukan solusinya untuk menentukan masalah tadi itu, untuk mencari solusinya ataupun memenuhi kebutuhannya. Lalu kita choice, ambil beberapa alternatif keputusan. Gitu. Kemudian kita terapkan, sudah bentuk nanti program. Lalu yang kedua adalah ini support variety of decision process and style. Jadi bisa mensupport berbagai variasi proses pembuatan keputusan dan stylenya dan nanti dalam kasus-kasus tertentu nanti. Jadi SPK ini bisa nanti mensupport varian-varian ataupun berbagai macam proses pembuatan keputusan, itu yang ideal. Berikutnya tadi adaptable, adaptif bisa diterapkan di mana saja dan fleksibel, artinya tidak kaku nanti. Terus interaktif ya, mudah digunakan oleh user. Perhatikan di sini, efektif ya, tidak efisien. Kemudian human control dalam mesin ya, masih ada sisi kontrol dari orang ke dalam SPK itu ya. Mudah digunakan baik oleh user yang level paling rendah, itu bisa dikembangkan nanti, self development. Nah tadi ketika kita membuat tahu itu dimasukin kriteria. Artinya kalau ada penambahan kriteria atau perubahan bisa dilakukan secara mandiri oleh staf dari lembaga tahu itu. Lalu ada modeling analisis dan ada data access ini nanti buat database. Itu nanti ada standalone, integrasi atau web. Jadi nanti dalam pembuatan SPK bisa berbasis standalone atau berbasis desktop ya. Kalau Bapak Ibu sering ke kasir format aplikasi desktop ya. Atau secara integrasi dengan berbagai sistem dan atau secara web based. Nah, ini beberapa ciri dari DSS. Nah, salah satu luaran dari SPK itu nanti bisa dipakai untuk sebagai BA. Kalau info dari Pak Henry ada mata kuliah BA ya, betul ya? Betul ya? Rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya? Ada mata kuliah BA sendiri ya? Betul ya? Nah, jadi BA sebenarnya adalah sebagai salah satu tools atau pendekatan atau teknologi luaran dari SPK sebetulnya. Jadi SPK itu berbagi kita di data mining, ada BA itu. Nah, kalau BA ini berarti business intelligence. Jadi ini suatu pembuat keputusan lebih ke arah bisnis. Ya. Nah, ini bisa proaktif gitu ya. Lalu bisa secara cepat melakukan akselerasi dalam pembuatan keputusan. Jadi dalam pembuatan keputusan bisa dilakukan secara cepat akselerasi. Meningkatkan proses aliran informasi. Betul. Jadi dalam BA ini ketika ada data masuk langsung nanti ditampilkan ini ya pelaporannya. Dulu saya pernah membuat BA di LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, serta di KPPU, Komisi Pengawas Pusat Usaha. Di BA itu karena buat tender ya, jadi saya olah data yang masuk, saya lakukan suatu visualisasi pivot ya dengan OLAP dan drill down. Nanti kelihatan di suatu wilayah nanti satkernya apa aja yang terlibat, lalu berapa nilai rupiah yang nanti digunakan dalam transaksi itu. Nah ini adalah komponen-komponen dari BA, perhatikan.
Pertama adalah real-time warehousing, gitu ya. Jadi memang kalau BA sebagian menggunakan pendekatan data warehouse. Jadi semua data yang kita punya sebenarnya taruh di dalam data warehouse secara real time. Jadi Anda harus buat dulu namanya pangkalan data warehouse. Gitu. Lalu di sini exception and anomaly detection. Jadi data-data yang tidak wajar, tidak normal, yang memiliki ciri yang berbeda dari data mayoritas, itu namanya data anomali. Itu dihilangkan sebaiknya. Exception. Kalau kita bermain B, nanti ada data yang anomali yang tidak wajar, itu bisa kita hilangkan atau kita abaikan. Proactive alert and follow up workflow. Jadi ini proaktif yang memberikan suatu warning notifikasi. Misalnya ketika kemarin pengadaan BA untuk data tender ya. Oh, ternyata dulu yang saya ingat di Jawa Barat itu paling bagus dalam penyerapan anggarannya ketika ada tender gitu nanti. Namun ada satu provinsi memang dia kurang bagus dalam penyerapan anggarannya. Gitu. Jadi ketika ada tender pun juga uangnya masih banyak gitu ya. Ini di alert tadi. Lalu secara otomatis bisa melakukan suatu learning pembelajaran dan refinement. Suatu pembelajaran dan pembelajaran. Nah, komponen-komponen dari DSS. Yang pertama adalah DBMS, Database Management System. Artinya ini Bapak Ibu, kalau membuat SPK harus tahu dulu konsep pembuatan perancangan database-nya. Ibu sudah belajar ada one to many, sudah belajar belum? Ada one to many, one to one relationship antar table, sudah kan? Udah Pak, iya. Sudah belajar query, select bintang from, udah belajar belum? Sudah Pak. Sudah ya? Nah itu adalah database system itu kita pakai nanti. Yang berikutnya adalah model based management system. Nah ini apa? Suatu konsep untuk memanage ya, manajemen suatu kasus proses bisnis yang ada di situ yang nanti di sistem dalam suatu sistem manajemen. User interface, optional knowledge base, gitu ya. Ini kalau yang tiga ini wajib ya, yang ini opsional maksudnya yang keempat. Knowledge base atau integration with KMS ya. Tadi KMS itu seperti knowledge ya, knowledge management system dan ecosystem. Jadi kalau suatu sistem yang biasanya nanti ada sistem pakarnya, atau ada penambangan datanya, atau ada knowledge systemnya, itu bagus sekali, gitu ya. Dan terintegrasi dengan SPK-nya, tapi ini tidak wajib opsional. Yang utama adalah MSS itu harus ada database-nya, ada manajemen tempat untuk menampung kepakaran manajemennya, dan ada user interface-nya. Kalau yang tadi ini adalah opsional. Kepakaran sama tadi knowledge itu opsional. Nah, ini adalah gambaran komponen dari DSS, kan, gitu ya. Ada data, nanti ada data internal eksternal gitu ya. Ini data yang berasal dari, misalnya tadi data ta'aruf ya, berarti ada data dari internalisasi dan data dari luar tadi. Dari orang-orang yang melakukan pelamaran ta'aruf tadi, ini data eksternal. Kalau internal tadi data kepakaran kita nanti, gitu. Gawainya dan sebagainya. Nanti di sini kemudian akan terhubung dengan data manajemen tadi ya, masuk ke dalam database tadi. Jadi terhubung dengan model manajemen, gitu ya. Dan manajemen ini nanti akan terhubung dengan tadi KMS, Knowledge Management System, kemudian terhubung dengan interface, itu GUI, dan nanti dengan usernya. Nanti sih terhubung dengan organization KB tadi, gitu ya, knowledge base, gitu ya. Kemudian juga nanti di sini baik knowledge base, manajemen dan user interface itu berhubungan dengan external model. Dan di sini akan dilihat dari sisi kajian internetnya dan extranetnya. Sampai dari sisi itu. Nah, ini berbagai dari sistem komputer yang lain. Nah, ini adalah komponen dari DSS. Ada data internal, data manajemen, model manajemen, external model, ya. Ada internet dan extranet. Ada beberapa sistem berbasis komputer yang lain, ya. Ada knowledge based system, itu ini knowledge based system itu sebagai kepakaran nanti akan terdokumentasi di sini dan interface. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini gambarnya tadi Bapak Ibu, kalau lihat tadi ini ada di sini, tadi yang tadi saya tunjukkan ini sama di sini, sama kan Bapak Ibu, sama ya. Nah, itulah kenapa saya menggunakan materi yang ini kalau sambil dan begitu. Sama Bapak Ibu ya, sama ya. Anda lihat sama kan tadi? Iya Pak. Sama ya. Sama Pak. Baik, lanjut ya. Ini adalah proses pengambilan keputusan atau proses pemodelan namanya.
Sebentar Bapak, saya mau sebentar nggak apa-apa ya? Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Iya, Pak. Lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut, masih menyimak kan? Halo, bisa lanjutkan? Lanjut. Iya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Nah, tadi di awal sudah tadi jelaskan ya, ada fase dalam perubahan keputusan tadi, ada intelligent fase, dan choice fase. Ini dia perhatikan. Ini gambaran detailnya sini. Kalau Bapak pengen membaca nanti bisa dibaca di sini dalam penjabaran nanti coba saya berikan beberapa penjelasan di sini. Soal ini saya penjelasannya. Apa itu choice fase di sini, apa itu intelligent fase, apa choice fase sudah ada definisinya. Dan kita jabarkan dulu. Nah, coba kita langsung lihat dari materi sini. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama dalam pembuatan model keputusan, ini adalah berbasis suatu realitas, suatu permasalahan yang memang terjadi di lapangan. Dan sampai Bapak Ibu buat SPK yang memang permasalahan dibuat-buat, itu malah tidak berguna nanti, karena nggak ada yang pakai gitu. Dia beranjak dari situ realitas, permasalahan yang memang real terjadi di lapangan. Gitu ya. Kemudian dilakukan suatu asumsi atau simplifikasi, gitu ya, simplification. Nah, nanti sini perhatikan akan menjadi satu inputan untuk fase intelijen di sini. Nah, di dalam fase ini ada beberapa tahapan yang nanti bisa dilakukan di dalamnya. Pertama adalah tadi objektivitas suatu organisasi. Misal di organisasi itu bagaimana proses bisnisnya, itu ya. Tadi misal taruh, tadi misal apa seperti ini, ada pendaftaran, ada misal tadi ada fase buat seleksi, fase buat uji coba di lapangan, seperti itu. Jadi ada suatu objektivitas. Apa sih proses bisnis utama dari organisasi itu? Yang kedua adalah search and scanning prosedur di sini. Di sini akan dicari dan akan di-scan, akan diseleksi beberapa prosedur yang ada. Tadi misal tadi ketika dalam menentukan ta'aruf ada banyak tahapan nih, tahapan A, B, C, D. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Yang kita pakai dalam nanti prosedur utama yang nanti akan dipakai dalam pembuatan keputusannya. Itu ditentukan. Scanning, search, and scanning. Kita mencari dan memilih, menyeleksi prosedurnya. Nah, kemudian dilakukan suatu pengumpulan data. Di tadi kita lihat bagaimana gambaran organisasi dari perusahaan tadi itu, dari lembaga tawar tadi itu, misal dilakukan search ya, pencarian dan pemilihan dari prosedur yang ada, kita baru kumpulkan datanya. Nah, ini sebenarnya ada urutan kita kumpulkan datanya. Tadi data ta'arufnya, data persyaratan dari kaum pria dan wanitanya sebagainya. Data bagaimana tahapan untuk membuat keputusannya. Nah, baru kita identifikasi permasalahannya. Kita identifikasi permasalahannya. Oh, tadi tuh kalau tadi ditaruh, kalau tadi menggunakan pendekatan yang saat ini konvensional itu kemudian beberapa tahapan.
Dan itu sangat lama, bisa sebulan baru nanti mungkin keluar keputusannya. Yang kedua adalah tadi, ketika orang yang memang terbiasa menjodohkannya itu resign, hilang tuh kebakarannya. Ini kan jadi suatu problem. Apa tuh? Anda gali di situ permasalahan-permasalahannya, identifikasi. Kemudian dikelompokkan dari permasalahan yang sudah temukan tadi. Bahwa ini permasalahan dari sisi kepakaran pembuat keputusan tentang ta'arufnya tadi. Kepakaran monoton ke satu orang. Kalau tadi orang itu resign bisa berapa ini? Itu kan kita kelompokkan. Oh, ini kepakaran permasalahan dari sisi kepakaran membuat keputusan. Ini permasalahan dari sisi prosesnya. Tadi ketika menggunakan proses yang konvensional menggunakan waktu sebulan. Dan harapannya dengan nanti kita menggunakan SPK lebih cepat ya. Artinya ada permasalahan dari sisi waktu. Tadi orangnya sekarang ada waktunya. Kita ngomongin. Nah, baru kita nanti sini adalah kita buat suatu problem statement. Apa sih permasalahan-permasalahan utama yang bisa kita putuskan, kita simpulkan dari tahapan tadi setelah kita mengidentifikasi, mengelompokkan, nanti kita dapat apa tuh permasalahan problem statement. Permasalahan apa yang bisa kita tentukan untuk menjadikan suatu landasan utama dalam pembuatan SPK ini. Jadi di problem statement ini adalah hasil dari pengelompokan permasalahan yang ada. Jadi ada permasalahan dari waktu, ada permasalahan dari kepakaran orangnya, maka SPK harapannya adalah tadi sekaligus tadi mempercepat proses keputusan dan juga tadi adalah mendokumentasi kepakaran dari pembuat kebijakan ta'aruf. Nah, itu kan sudah perlu disatukan di sini. Nah, baru dilakukan tahapan fase desain tadi. Gitu ya. Nah, dalam fase di sini perhatikan ada beberapa tahapan, gitu ya. Yang pertama adalah memodelkan dalam bentuk formula. Ini memang ini sangat terkait dengan matematik nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi juga di sini ada kata matematik kalau Bapak Ibu baca di sini, gitu ya. Kalau baca ini pelan-pelan aja Bapak Ibu ya. Memang kalau bahasa Inggris komputer itu to the point enaknya. Jadi tidak bertele-tele, langsung ke poinnya itu enaknya. Namun kalau bahasa Inggris yang novel ya atau apa itu pasti kesono kemari ya bahasanya. Kalau bahasa Inggris yang komputer itu enak itu adalah to the point, jadi langsung sasaran di sini. Nah, ini sini perhatikan. Nah, in design fase ini model ini that represent ya, yang merepresentasikan suatu sistem konstruk. Jadi pada fase ini ada suatu model, suatu tahapan yang nanti akan merepresentasikan suatu konstruksi sistem yang akan dibangun nanti. Gitu. Nah, di sini ada proses simplify reality dan writing down relationship ya, among all variables. Nah, di sini nanti akan divalidasi dan akan ditentukan kriterianya dan secara prinsip dari hasil evaluasi nantinya. Nah, rangkumannya ada di sini, ada di poin di sini. Ini boleh di sini. Nah, di sini. Jadi tadi di sini perhatikan pertama adalah tadi memodelkan yang ada dalam bentuk formula. Makanya perhatikan SPK ini nanti akan sangat berhubungan dengan matematika. SAW, OPSIS itu ada rumusnya. Maka nanti kita akan menggunakan pendekatan formula matematika masuk. Yang berikutnya adalah di sini set kriteria for choice. Nanti di sini ada namanya tadi ada kriteria tadi. Setiap model SPK yang kita bangun nanti akan berisi beberapa satu atau lebih kriteria. Makanya set kan himpunan beberapa kriteria. Tadi yang ta'aruf sukunya, jenis kelaminnya, umurnya, agamanya gitu ya. Pasti kalau di kami pasti yang satu agama. Cuma kalau beda agama, nah itu memang kalau di ta'aruf kemarin itu agak sulit kemarin. Gitu ya. Jadi harus satu agama kemarin. Kalau di kasus ta'aruf itu ya. Nah, ini ada sekumpulan kriteria. Terus yang kedua adalah search ya, mencari untuk alternatif. Nah, alternatif ini di sini maksudnya adalah orang Bapak Ibu. Jadi tadi kalau kriteria tadi adalah kriteria tadi dari jenis kelaminnya, sukunya. Nah, alternatif ini adalah orangnya. Gitu. Siapa orang-orang yang nanti akan menjadi alternatif? Nah, nanti akan kita sebagai data untuk tadi sebagai pengantin pria siapa pun nanti dari wanita siapa nanti yang alternatif. Lalu kita lakukan suatu prediksi dan mengukur dari outcome-nya. Kita lakukan suatu proses memprediksi dan mengukur atau memutuskan dari hasil outcome-nya. Jadi setelah tadi kita siapkan kriterianya, kita sudah lakukan beberapa tentukan orang-orangnya, nanti akan diformulasikan. Itu siapa nih? Kalau dalam SAW itu nanti akan diperingkat, dulu ya, diperingkat. Yang pertama itu yang paling bagus. Artinya kalau dalam tahapan itu yang saya ingat, ketika sudah diperingkat, maka peringkat pertama ini yang nanti akan layak menjadi kandidat dari
pasangan calon perempuannya gitu. Yang nomor 1 juga. Nah, ada di fase ada choice fase gitu ya. Tadi ini tahapan desain ya. Jadi kita kumpulkan permasalahannya, kita desain ininya SPK-nya. Ini ada beberapa choice di sini. Pilihan-pilihan alternatif maksudnya. Yang berisi tentang tahapan tadi solution to the model ya. Tentang solusi dari model Anda. Lalu dari tentang berisi tentang sensitivity analysis ini tahapan secara sekuen Ibu ya, berurutan. Lalu tadi setelah kita memodelkan mengumpulkan solusi yang ada dari model yang sudah kita buat, kita coba lihat sensitivitas dari analisisnya, kita lakukan analisis ya. Lalu sini perhatikan Bapak Ibu yang penting, selection of best good alternative. Kita memilih solusi yang paling terbaik ya. Best good alternative. Maksudnya kita memilih orang yang paling bagus kualitasnya. Kalau tadi tahu berarti memilih yang tingkat 1. Kalau ternyata ketika dicek para banyak pelamar yang pria, di ranking misal orang A. Nah, orang A ini ranking 1, maka ini sebagai best alternatif gitu ya, yang peringkat pertama. Lalu kita lakukan ya action ya, rencana untuk penerapannya nanti bagaimana ya. Dan kita lakukan design of control system di tahapan terakhir. Nah, tadi dari tahapan intelligent fase ini, design fase dan sudah nanti akan diimplementasikan dalam suatu aplikasi atau program. Jika sukses, maka dilakukan sudah sesuai dengan realitas. Kemudian pertanyaan yang saya tanya ke Bu Anggi yang belum terjawab adalah, apakah bisa didapatkan suatu data jika orang itu menggunakan jasa taruh itu tanggung pernikahannya? Nah, Bu Anggi itu nggak bisa jawab karena mungkin belum ditanya ke pihak dari lembaganya. Gitu. Jadi kalau misal kita mencari jodoh kan, misal kita mencari sendiri kan kenal dari pasangan kita, mungkin tahu kepribadiannya, nah sudah dalam waktu tertentu. Nah kalau taruh itu kan kita belum tahu backgroundnya ya secara detail ya, hanya lewat perantara dan bagaimana nanti pernikahannya. Nah itu apakah misal nih yang mendaftar 10 orang dari taruh, semuanya itu langsung sekarang nggak ada yang cerai, berarti kan alhamdulillah artinya berhasil. Yang udah ternyata ketika dari 10 yang mendaftar ada 7 Pak atau 6 misal yang banyak yang gagal pernikahannya. Nah, karena ada suatu kelemahan di sini. Nah, ini kemudian belum sempat kita gali informasinya ke tempat taruhnya. Artinya bisa itu di-improve bagi nanti rekan-rekan yang pengen ambil untuk tesis, bisa peluang sebagai peluang untuk tesis sebetulnya. Karena case yang itu belum terjawab kemarin. Belum bisa jawab. Nah, tadi kalau soal taruh itu tadi baik yang berhasil, artinya sampai sekarang masih ada ikatan pernikahan, berarti kan berhasil ya. Lalu perhatikan Bapak Ibu, ketika tahapan itu gagal di sini, ya nanti kembali ke tahapan fase lagi ini, kembali ke awal lagi. Artinya tadi, misalnya ketika kita model taruh tadi itu terdapat SPK-nya, kok tadi banyak yang gagal pernikahannya, misal ini kasus misal, maka kita lakukan tahapan fase lagi. Kita lakukan pengumpulan permasalahan lagi, kita lakukan mungkin ada yang salah dalam tata kelola di organisasi kita lakukan mungkin pemilihan prosedur lagi gitu. Ini berlalu dari awal sampai di sampai terus lagi. Ini tahapannya. Ini Bapak Ibu, terus berikutnya konsep DSS gitu ya, sistem basis model yang terdiri dari prosedur ya dalam pemesanan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Agar berhasil mencapai tujuan, maka sistem harus satu sederhana, perhatikan, robust itu handal, ya. Kemudian mudah dikontrol, mudah beradaptasi, gitu ya, lengkap pada hal-hal penting, gitu ya, dan mudah berkomunikasi dengannya, gitu. Secara implisit juga berarti bahwa ini harus berbasis komputer dan digunakan sebagai tambahan dari kemampuan penyelesaian masalah seseorang. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini hal-hal yang perlu ada dalam suatu SPK supaya bisa tercapai tujuannya itu. Sederhana dan terlalu kompleks ya, kalau perlu nanti kita paling diisuruh menggunakannya. Robust akhir itu bisa handal gitu ya. Kemudian gampang dikontrol, bisa beradaptasi tadi. Misal tadi ketika dalam taruh tadi itu diterapkan di daerah Jawa Tengah misal atau di DKI. Apa bisa diterapkan di daerah Maluku atau mungkin di Papua, harusnya itu bisa adaptable. Itu harusnya.
Hal-hal yang penting seperti sudah terakomodir dan mudah berkomunikasi dengannya nanti. Jadi kita bisa melakukan interaksi yang mudah dengan SPK. Nah, ini model konseptual dari DSS, gitu ya. Jadi ada data eksternal, ada data manajemen, gitu ya. Ini ada panahnya bolak-balik, jadi tadi bisa kita masuk ke sini atau dari ini bisa jadi data eksternal. Ada tadi model manajemen tadi, gitu ya. Dan ada beberapa tadi sistem aplikasi yang lainnya, ada computer based, ya, aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti dari data dan manajemen model yang sudah ada, maka di suatu knowledge manager. Dari data dan dari modelnya ini bisa knowledge. Tadi dari data pelamar taruhnya, model keputusan taruhnya, maka menjadi suatu knowledge, pengetahuan bagi manajer, bagi pembuat keputusannya. Ada dialog manajemen di sini. Ini bagian untuk tadi yang menganalisis, gitu ya, mengkaji, mengevaluasi, nanti baru dari manajer. Ini buat manajer. Dan ini adalah konsultan dari DSS. Nah, kemudian jenis DSS ya, berdasarkan katanya. Nah, di sini memang ada beberapa jenis DSS ya. Yang pertama adalah DSS pengambil elemen-elemen informasi. Ya. Yang kedua adalah DSS pembuat analisis seluruh file. Yang ketiga adalah DSS pembuat laporan dari berbagai file. Yang tadi yang pertama adalah pengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua adalah pembuat analisis dari seluruh file. Yang ketiga adalah pembuat laporan dari berbagai file. Ya. Yang keempat adalah DSS yang memperkirakan akibat keputusan. Ya. Lalu DSS yang mengusulkan keputusan, DSS yang membuat keputusan. Ini tingkatan dulu. Jadi DSS yang mengambil dari elemen informasi kita hanya mengkolek saja, gitu ya. Kemudian DSS yang bisa menganalisis data, DSS yang bisa membuat reporting ya, buat laporan informasi standar. Lalu DSS yang bisa memperkirakan akibat keputusan. Jadi kalau ada suatu keputusan ini, apa dampaknya? Itu sudah bisa diperkirakan sih. Ya. DSS yang sudah yang lebih bagus yang bisa merekomendasi. Jadi merekomendasi keputusan. Itu. Ini yang bagus. Jadi ada namanya musik recommendation ya. Jadi ketika kita sering musik keroncong misalnya, sering musik apa tuh dangdut misalnya, nanti ketika kita buka komputer nanti direkomendasikan tuh musik-musik di apa yang sering kita buka. Nah, itu kan ada suatu usulan rekomendasi. Dan yang bagus ini bisa buat keputusan. Ini yang sudah sangat bagus. Ini nanti bisa masuk dalam tataran tadi yang machine learning bisa melakukan keputusan secara mandiri. Nah, dalam pengambilan keputusan, perhatikan ada jenis dan tahapannya. Perhatikan. Yang pertama adalah dalam jenis keputusan ada keputusan yang terprogram, artinya bisa berulang dan rutin. Ada keputusan yang tidak terprogram, artinya baru, tidak terstruktur dan jarang konsisten. Jadi kalau suatu keputusan yang tadi yang tidak bisa konsisten, sering berubah ya datanya, sering berubah acuannya, tidak struktur, maka sebaiknya tidak terprogram. Namun yang terprogram tadi yang sudah rutin dan bisa dan sering terjadi atau berulang-ulang, itu sebaiknya menggunakan keputusan terprogram. Artinya SPK itu nanti sebenarnya di sini nih terprogram domainnya. Kalau ini bukan SPK itu. Nah, ini tahapan tadi dalam pengambilan keputusan tadi ya, ada tahapan tadi yang tadi intelligence fase, terus ada desain fase gitu ya, ada choice tadi dan ada penerapan. Ini maksudnya tadi. Ya. Jadi ternyata dan mencari kondisi yang perlu diperbaiki. Kalau desain tadi menemukan, mengembangkan dan menganalisa, harus tadi memilih tindakannya, gitu ya. Dan malah adalah tadi memilih pilihannya. Nah, ini ada contoh tentang DSS klinik, Bapak Ibu. Ini menarik. Satu kasus penerapan DSS pada kasus klinik ini sangat bagus ya untuk contohnya sederhana. SPK klinik, sistem penanggulangan keputusan klinik adalah SPK yang diterapkan untuk manajemen klinik ini pada kasus klinik. Secara definitif perhatikan SPK klinik adalah aplikasi peran lunak yang mengintegrasikan informasi yang berasal dari pasien. Jadi mengintegrasikan informasi berasal dari pasien, dari ciri demografisnya, klinisnya, sosial, psikologi, dengan basis pengetahuan atau knowledge base untuk membantu klinis dan atau pasien dalam pembuatan keputusan. Jadi di sini sebenarnya nanti lebih ke arah membantu pihak klinik dan pasien untuk buat keputusan. Pengguna SPKK adalah tenaga kesehatan yang terlibat dalam tata laksana klinis pasien. Jadi pengguna SPKK tadi adalah
orang-orang tenaga kesehatan yang terlibat dalam tata laksana pasien di rumah sakit, mulai dari dokter, perawat, bidan, fisioterapi dan sebagainya. Jadi aktor-aktor yang ada di dalam rumah sakit nanti kan menjadi pengguna SPKK. Nah, ini SPKK tidak harus bersifat elektronik. Ini unik, Ibu. Tidak harus bersifat elektronik. Paling dalam bentuk kan elektronik ya. Perhatikan sini contohnya. Kartu menuju sehat KMS. Pada dasarnya adalah SPKK sederhana. Kalau sekarang kan ada namanya kartu apa? KIS ya, kartu Indonesia Sehat ya. Anda pernah dengar baru kartu Indonesia Sehat? Ada kartu Indonesia Pintar, betul nggak? Betul ya. Nah, ini yang buat sehat nih. Yang menyediakan fasilitas ya untuk memasukkan data balita. Jadi dalam KMS ini bisa suatu fitur yang untuk menyediakan memasukkan data balita secara lengkap, mulai dari riwayat persalinan, imunisasinya, ASI-nya, berat badan, serta grafik yang dilengkapi dengan kriteria status gizi serta penjelasan tentang bagaimana menginterpretasikan naik turunnya berat badan dan dapat digunakan oleh dokter aja. Ibu mungkin ibu-ibu, kalau bapak mungkin jarang ya. Kalau dulu saya pernah menemani adik saya ke Posyandu. Pernah ke Posyandu Bapak Ibu? Posyandu, mungkin ibu tahu ya. Tahu Posyandu kan? Tahu Pak. Tahu Pak. Kartu menuju sehat tahu kan Bapak Ibu? Kartu log ya, book ya, catatan ya, betul ya? Iya betul. Jadi ketika kita anak kita ke Posyandu kan ditimbang ya, beratnya berapa tulis. Terus sudah imunisasi keberapa nih ditulis. Jadi logbook catatan dari setiap kegiatan ke Posyandu, itu namanya KMS. Yang saya buat tadi saya kira tadi ini mirip dengan KIP tadi, ternyata ini ini kartu yang di Posyandu. Nah ini sebenarnya adalah perhatikan SPK yang tidak bersifat elektronik gitu ya. Dan sini sudah memasukkan data tadi dari beritanya tadi ya, beritanya sampai imunisasinya dan sampai berat badan. Dan tadi ya ada grafik ya untuk mengukur berat badannya. Oh berat badan ini kok turun ini koneng itu ada grafiknya di di kartu itu. Nah ini contoh sederhana ternyata SPK itu tidak hanya dalam bentuk elektronik, artinya kartu Posyandu itu adalah contoh sederhana dari suatu SPK. Nah ini care maturity, ini di sisi medis ya. Jadi kalau di medis itu ada namanya preventif kesehatan. Kalau sudah tidak di preventif dilakukan pengobatan ya, examination gitu ya. Ada finding, ada temuan-temuan, ada pengalaman disease penyakit, ada evidence. Jadi pengalaman berdasarkan jadi penelitian obat ya, berdasarkan dari pengalaman yang lampau. Kita analisis dan nanti ada saya tahu nih ini bahasa medis ya, ada prognosis atau ada diagnosis, ada diagnosis, ada prognosis, mungkin mirip ya, dan ini ada prediktif. Nah, kalau teman-teman belajar tentang machine learning, AI, nanti masuk sini, predictive analysis, ini tingkatannya. Jadi kalau kita ini preventif, misal kalau COVID ya, di tangan kemana-mana pakai masker ini preventif. Kalau sudah kena COVID ya kita lakukan pengobatan gitu. Kita investigasi, kita lakukan review. Temuan ternyata COVID itu misal gejala seperti ini, ada yang batuk-batuk sebagainya. Kita lakukan diagnosa gitu ya, treatment. Nanti sini ada namanya kita cek penyakitnya, gimana apa, ini kan COVID yang toksin atau yang biasa nanti bisa kita nanti ada evidence, gitu, outcome yang kita pelajari. Nah kemudian di sini ada namanya alerting Bapak. Di dalam fungsi SPK itu ada alerting. Apa itu alerting di sini? Alerting ini kan suatu notifikasi ya yang akan muncul dan memberikan data serta informasi kepada dokter secara cepat pada situasi kritis yang kadang membahayakan. Pada kondisi tersebut informasi yang lengkap sangat penting dalam pengurusan misalnya nih. Nilai laboratorium abnormal, kecenderungan vital sign gitu ya. Kemudian kontraindikasi pengobatan maupun kegagalan prosedur tertentu. Nah, ini ketika ada hal yang seperti itu ada suatu alert. Ketika tadi misalnya nilai labnya itu abnormal, misal cek darah, kalau misalnya kita tipes atau DBD ya, berapa nih normalnya? Ketika melebihi ambang batas rasanya ada alert di sini. Kesehatan kecenderungan vital sign nih bahasa medis yang bahasa tadi itu. Ada kontraindikasi pengobatan, jadi kegagalan maupun prosedur. Jadi kalau bisa diobati ini kok malah jadi salah kan ada suatu kegagalan dalam prosedur sebenarnya. Ada alert dan ada interpretasi di sini. Nah, interpretasi ini berarti kan ada
merupakan asimilasi ya. Asimilasi kan penggabungan dari data klinis untuk memahami data pasien. Contohnya adalah mesin interpretasi EKG, analisis gas data maupun pemeriksaan radiologi. Saya nggak tahu nih gas data apa nih. Ini bahasa medis ya. Perhatikan sini. Ini menarik Bapak Ibu, analisis mesin dari EKG. Anda tahu EKG Bapak Ibu? EKG. Kalau kita mungkin mau cek jantungnya kan di EKG itu ya Bapak Ibu ya, yang ditempel banyak kabel ke badan kita. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah lihat kan di TV kan? Yang dicek jantungnya ditempel banyak kabel kan? Betul ya? EKG ya? Iya betul Pak. Gitu. Nah, hasil grafik dari ritme jantung kita itu dibaca oleh dokter. Oh ini jantungnya normal. Ini meninggal. Ini kan lurus ya. Horizontal kan meninggal. Terus kalau naik turun berarti normal. Nah, saya teringat ada satu rekan kakak saya di UGM yang kemarin dokter S3 itu meneliti tentang ini EKG. Gitu. Saat ini memang itu harus dengan dokter keputusannya, dokter EKG spesialis. Nah, beliau itu unik intinya. Hasil grafik dari EKG sama Pak Darwan itu dosen dari UIN Cirebon, itu dilihat polanya. Oh ini pola jantung yang normal. Ini tidak, itu dilihat polanya. Itu bisa ternyata. Dan itu membantu para dokter spesialis EKG untuk buat keputusannya. Jadi yang tadinya hanya berbasis dari pengetahuan dokter, sekarang kalau tadi melihat pola grafiknya, oh ini jantungnya normal Pak. Ada rekomendasi, ada suatu informasi yang diberikan ke dokter. Namun perhatikan Bapak Ibu, karena ini medis ya, kalau medis seperti ini, tetap keputusan akhir dari hasil informasinya itu dikeluarkan oleh dokter. Kita sebagai orang komputer hanya memberikan rekomendasi, memberikan informasi tambahan. Namun SPK tidak sebagai penentu keputusan akhir. Perhatikan, itu nggak boleh. Kalau dalam medis, tetap hasil akhirnya adalah dari dokternya. Dokter yang mendapatkan banyak masukan selalu dari SPK ini. Nah, ini makanya sistem penunjang keputusan. Ini penting sih Bapak Ibu. Ini real ya, karena saya sering ngumpul sama Pak Dodo di lab ini. Beliau sering share ke kita. Nah, satu hal yang menarik adalah Bapak Ibu yang sering sepedaan, sering olahraga, bulu tangkis, sering yang atlet gitu ya, itu ritme jantungnya itu sudah abnormal Bapak Ibu. Orang-orang yang sering olahraga, lari, pokoknya atlet gitu ya, sering sepedaan, sering bulu tangkis, kayak semua sebagainya, itu kalau dicek EKG pasti di atas orang-orang yang normal. Tapi itu dia sakit Bapak Ibu, karena ritme jantungnya sudah terbiasa untuk kerja keras ya, untuk olahraga gitu. Nah, itu yang jadi catatan. Jadi kalau orang yang olahraga kok jantungnya nggak normal Pak, itu wajar. Dalam kasus yang kemarin kita diskusi ya, karena sudah terbiasa orang sakit. Nah, itu informasi tambahan. Tadi itu selanjutnya ada artikel medis. Nah, tadi selain tadi dari alert ya, bisa ada interpretasi, tadi yang menerjemahkan dari grafik tadi ya, juga ada namanya assisting, memberikan bantuan tadi. Tadi membantu, mempermudah atau mempercepat aktivitas klinis. Ya, memberikan bantuan. Yang kedua adalah kritik, gitu ya, memberikan kritik. Jadi memberikan bantuan, kritik, interpretasi dan alert, gitu ya, ini fungsi dasar. Ini dapat memberikan kritik kepada pengguna untuk memverifikasi keputusan klinis yang telah dipilih. Berbagai contoh aplikasi SPKK ini dapat bermanfaat untuk mencegah permintaan pemeriksaan klinis yang tidak dapat pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi maupun penerapan klinik. Jadi ada kritik di sini nantinya gitu. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi kemarin ada satu rekan lagi-lagi saya cerita ya tentang rekan riset dari Dr. Pak Ganu, kakak saya di Budi Luhur yang kemudian juga sama-sama S3 di UGM. Itu membuat suatu SPK untuk rekomendasi rumah sakit, Babi, rumah sakit. Kalau itu rumah sakit ya. Jadi kalau kita misal berobat sakit, kan kadang kita dirujuk, tahu rujuk kan Babi, rujuk tahu kan, rujuk ya. Nah, itu kalau kita nggak tahu peralatan yang kita butuhkan, itu bisa asal rujuk Babi Ibu ya. Nah, kan biasanya kalau kita merujuk kan dokter telepon ke rumah sakit yang kita merujuk ya. Ini apakah ada alat ini? Kalau ada rujuk ke situ, betul nggak Bapak Ibu? Karena mungkin kita terbesar alat ya, betul ya. Nah, pakaian itu bikin satu sistem. Dia mendata semua perangkat rumah sakit di satu wilayah di Yogyakarta yang saya tahu. Kemudian ketika ada rekomendasi langsung cepat. Oh, kalau kita seperti ini, kalau di rumah sakit A tidak ada, maka ke rumah sakit B. Kalau rumah sakit B ada rumah sakit C, jadi cepat.
dalam tadi ya, memberikan assisting seperti tadi, ada tahapan assisting seperti ini. Yang kedua adalah tadi rekomendasi dari sisi obat, ada juga Ibu gitu. Dokter kalau kita memberikan rekomendasi obat itu menggunakan intelijen atau kepakaran dokter ya. Namun kalau sekarang ini menggunakan rekomendasi. Sebentar Ibu, azan sebentar ya, kita sebentar. Baik, masih menyimak? Jam 3 selesai ya, sebentar ya. Lebih cepat ya. Ya, Pak. Baik, tadi saya banyak cerita nggak apa-apa Ibu ya. Lanjut ya. Ya. Terus saya banyak cerita karena memang saya melihat secara sendiri dengan dan saya di samping dari beberapa pakar pembuat SPK itu ya, bisa sering di sini gitu. Tadi tentang apa tadi terakhir? Rekomendasi obat ya. Jadi tadi rekomendasi rumah sakit ya, itu bisa jadi Bapak Ibu bisa membuat surat SPK untuk memilih rekomendasi rujukan pasien ke rumah sakitnya dengan cepat gitu, berdasarkan penyakit yang diderita.
Kalau sakit jantung, lebih baik langsung ke harapan kita, karena jantung adalah rumah sakit pusat nasional ya, jantung harapan kita. Walaupun ada rumah sakit ibu dan anak harapan kita. Jadi anak saya pun kalau waktu saya lahir, saya kalau ada misal dioperasi sesar atau apa, saya langsung di harapan kita. Soalnya kalau ada apa-apa cepat penanganannya. Itu pertimbangan. Nah, di sini tadi ya untuk ini keputusan klinis yang telah dipilih ya, ini bisa obat, bisa rumah sakit. Jadi ada kritik di sini. Nah, di sini jika ada keputusan klinis yang tidak tepat di sini, untuk mencegah keputusan yang tidak tepat. Sesuai dengan indikasi berapa. Ini ada kritik, jadi bisa mendengar kritik ini juga bagus nih. Ada satu kritikan di sini nantinya. Ada diagnosis ini, jadi ini tahun 17 sudah ada SPK untuk memberikan daftar probabilitas berbagai diferensial diagnosis berdasarkan data pasien yang dibutuhkan ke dalam komputer. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ada satu rekan kakak kelas saya namanya Bu Rusda, dosen dulu juga yang sudah S3 di UGM, itu mengelompokkan data penyakit TB, tuberkulosis. Kalau Bapak Ibu batuk lama yang tidak sembuh-sembuh, hati-hati itu bisa marah ke TB Bapak Ibu. Akan dicek ludahnya, cek bentuk ludahnya, cek warna ludahnya, cek dan sebagainya. Itu akan dicek di lab. Oh, nanti akan ditentukan ini TB atau bukan. Nah, itu berusaha melakukan klasifikasi data penyakit TBC. Nanti ada orang yang baru diperiksa dengan gejala-gejala yang misal batuk, nanti dicek tadi ya ludahnya gitu ya dan sebagainya. Oh, ini akan dicek ini TB bukan. Itu seperti itu. Manajemen ini untuk meningkatkan ya, jadi aplikasi SPK buat meningkatkan, memperbaiki manajemen klinis ya, mulai dari rumah sakit, alokasi sumber daya, hingga asesmen terhadap perubahan portfolio. Jadi ada sisi manajemen dari sisi DSS yang nanti bisa diharapkan nanti. Meningkatkan atau memperbaiki dari sistem manajemen klinis yang ada, itu sekali. Nah, setelah mulai dari rumah sakit, alokasi sumber daya, misalnya tadi ada banyak pegawai yang ini ketika diterapkan di sini kok banyak antrian. Nah, ini bagaimana nih manajemen penerimaan pasiennya? Berarti ada yang salah. Kita juga lakukan rotasi. Nanti ada SPK yang bekerja. Yang kita memilih karyawan yang bisa tangkas cepat melayani pasien sehingga bisa mengurangi antrian misalnya. Karena ada suatu sumber daya sih. Nah, ini Bapak Ibu ini dibaca ya, ini komponen SPK ada database ya, ada knowledge base ya, database ada kumpulan data tahu Bapak Ibu ya, database. Ada knowledge base ya, kumpulan pengetahuan. Jadi ada database, ada kumpulan pengetahuan yang penting. Nah, klinical berarti ada pakarnya berupa dokter, gitu ya. Jadi kalau beasiswa adalah orang yang tahu beasiswa, kalau taruh orang yang tahu melakukan taruh. Ada instrumen, ini ada alat tadi ya. Kalau tadi EKG ada alat-alat dari lab EKG ini, ya, seperti ini. Ada mesin informasi Bapak Ibu ini. Suatu program utama SPKK yang memiliki keseluruhan sistem, mulai dari menangkap informasi, mengkonsultasikan dengan knowledge base dan memberikan hasil tersebut. Jadi ini nanti bisa masuk dalam ranah API sebetulnya. Ada interface. Jadi kalau kita buat program SPK yang tahu hanya programmer itu bukan SPK, itu namanya ada satu program bahasa coding. Terus ada GUI-nya, ada inputannya, ada tombolnya dan sebagainya, itu ada nomor buka itu. Oke, masih banyak ternyata ya materinya. Masya Allah. Aduh, banyak banget baru. Oh, ini terakhir. Betul dulu ya. Jadi, nah di sini ada beberapa ini panjang berarti. Nah, nih. Sistem, ini tadi yang saya ngomong ya di awal, sistem pendudukan keputusan kelompok atau GDSS, Group Decision Support System, ada nih. Suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam satu tujuan bersama dan yang menyediakan interface bagi satu lingkungan yang bersama. Suatu sistem perhatikan berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam satu tugas atau tujuan bersama, tugas dan tujuan bersama dan menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Nah, jadi istilah lain dari GDSS adalah GSS, Group Support System, itu sudah sama aja, atau CSCW, Computer Support Cooperative Work, itu sama aja dengan GDSS. Computerized Collaborative Work Support,
atau EMS, Electronic Meeting System. Ini istilahnya dari PSS gitu. Nah ini bisa nanti menggunakan groupware nanti. Nah ini lingkungan GDS ada ruang keputusan ya, ada jaringan, ya, ada legislatif, ada konferensi, dan sebagainya. Ada sistem pakar, Ibu. Sistem pakar adalah suatu sistem atau peranti yang ini ya, nanti ada yang menggunakan fakta, ilmu, teknik dalam berpikir, keputusan untuk memberikan output masalah yang biasanya dipisahkan dengan. Jadi suatu sistem peranti lunak yang menggunakan fakta, ilmu, dan teknik dalam berpikir pengambil keputusan untuk memberikan output masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang surat. Sistem pakar ini juga bagian dari SPK bagi. Jadi kalau kita buat SPK basis pakar, sispak itu ada SPK sebetulnya. Dan ini lebih kompleks di sini karena sudah mengumpulkan fakta dan ilmu dan teknik dalam berpikir ya, memberikan output masalah yang bisa yang nanti diselesaikan oleh tenaga ahli. Tenaga adalah pakar. Kalau tadi tentang rekomendasi obat berarti harus ada pakar farmasi. Kalau tadi pakar rujukan berarti harus ada orang yang memiliki kepala di bidang penyakit dari itu. Pakar artinya memberikan pengetahuan terus lebih mudah dan biaya lebih rendah. Ini pakar ya. Baik, ini bisa aja Ibu. Kita masuk diskusi bentar di sini, kita 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya terlalu banyak ya, tapi yang lain bisa dibaca secara model, silakan. Nah ini yang penting sini model pakar, ini model pakar Bapak Ibu ya. Ada inference engine, ini adalah sekumpulan dari nanti mesin AI untuk searching-nya. Knowledge base ini adalah sekumpulan pengetahuannya. Nanti akan di-develop suatu engine, nanti akan di sini. Nanti akan dari eventnya akan diarahkan ke sistem interface-nya ke PI untuk dipakai oleh pengguna. Nanti di sini ada suatu rekayasa pakar dan pengetahuan. Ini ada domain masalah. Masuk ke sebagai knowledge base. Lalu sini nanti akan di-develop engine-nya. Nanti akan menjadi different. Ini ada program, itu ada searching, ada tadi ada naive bias gitu ya. Lalu di sini inference. Mesin inferensinya, mesin membuat menggali kesimpulan, itu inference maksudnya, menggali kesimpulan. Nanti baru dipakai oleh pemakai dari sertifikasi. Baik, silakan Ibu, ada pertanyaan silakan diskusinya, yuk. Menit ya, kita asap. Silakan Ibu, ada pertanyaan, mungkin saya terlalu banyak, tapi semoga jelas ya yang saya sampaikan. Silakan. Ada pertanyaan silakan, yuk. Yuk. Ada pertanyaan? Fitra, Pak. Apa? Oh ya, Fitra, silakan. Pak. Ya. So far kalau misalnya dari materi pemaparan kan tadi ada perihal tentang sistem pakar dan juga lain-lain ya. Tapi untuk yang materi pertama itu adalah perihal penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Ya. Hal ini pertanyaannya sangat mendasar sekali sih, Pak. Kita kan semuanya sekarang ini kan udah semester 2 dan sebentar lagi kita akan menghadapi ya semacam seperti prosis ataupun tesis ya kan 1 tahun lagi gitu. Kalau menurut Bapak lebih bermanfaat sih ya, bukan lebih mudah juga ya, tapi seperti apa ya, lebih penting, lebih bermanfaat, efektif, positif di antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif gitu. Sedangkan kalau misalnya kuantitatif ya berarti kita harus menyisipkan beberapa rumus karena kan itu tentang angka. Sedangkan kualitatif itu tentang kualitas kan. Maksudnya kita pasti tentang kuesioner gitu. Tapi sedangkan dari kuesioner kan bisa dihitung juga kuantitatif. Terkadang mahasiswa pun juga masih bingung mau prefernya itu mau kualitatif apa kuantitatif. Terkadang ada yang bingung dua-duanya diambil. Apakah itu baik apa enggak gitu. Penelitian satu artikel atau satu skripsi atau satu penelitian ada 2 metode, kualitatif dan kuantitatif kayak gitu. Jadi lebih baiknya seperti apa Pak? Karena menurut Fitra memang materi ini baik untuk kita pelajari karena kan nanti akan dipakai saat nanti kita mau tesis kan, seperti itu Pak. Ya, kalau tadi ditanyakan lebih baik ke arah mana dari sisi kualitatif maupun kuantitatif ya.
Kalau Iya. saya membahas dari sisi penggunaan teknologi SPK ini, gitu ya, itu Iya. menggabungkan Fitra. Jadi di SPK ini menggabungkan tadi dari sisi kuantitatif dan kualitatif ya, gitu. Karena tadi kita melakukan kuesioner ya, survei, tadi menggali Iya. tadi kan, informasi kita Iya. gali, kita analisa ya, kita lakukan tadi kita seleksi prosedurnya gitu kan. Dan tadi ada namanya formulir tadi ya, ada tahapan Iya. formulir memformulasikan suatu keputusan ya, keputusan. Iya betul. Ada matematikanya, ada perhitungannya, betul nggak? Gitu. Ada. Kayak misalnya Emang, apa tuh model ya, apa gitu. dalam SPK ini itu tidak seperti data mining atau penambangan data ya. Kalau data mining itu ada akurasi. Misal kita melakukan prediksi data, akurasinya sekian persen, 80%. Jadi kita sekali lihat. Kalau SPK ini itu tidak sampai ke arah situ. Meningkat ya. Ini paling tinggi skornya, maka nanti itu menjadi suatu pilihan yang terbaik. Jadi di SPK ini malah menggabungkan dua itu yang saya lihat. Kalau di kasus SPK ini, ya, oke Pak. Jadi bisa digabungkan gitu ya untuk dua penelitian ya, misalnya dua metode penelitian tersebut gitu ya. Iya. Pada kasus yang saat ini SPK ya. Tapi memang kalau rekan-rekan memang di bidang informatika atau komputer ya, baiknya sedikit diminimalisir riset yang ke arah kualitatif ya. Kalau di sini kan kita malah ada kualitatif ini nggak apa-apa itu. Coba kalau Bapak Ibu banyak ke arah kualitatif, ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau itu dulu kasusnya Bapak Ibu ya, kasusnya ya. Dulu pun waktu saya dulu S2 di MT ini juga cerita ya. Banyak tesis yang ke arah tata kelola. Ini pun juga nggak ada kualitatifnya, ini kualitatif tata kelola. Kita merancang kebutuhan dari kita merancang proses perusahaan, lalu kita petakan kebutuhan informasi untuk 5 tahun yang akan datang. Nah ini kan kualitatif, betul nggak? Betul kan? Tapi ini ke arah untuk tata kelola IT yang di prodi di MT saya dulu di diizinkan. Oke, baik Pak. Alhamdulillah bisa dapat pencerahan untuk pertemuan pertama ini Pak. Tapi kembali ya, ini kembali ke kebijakan dari Bapak Ibu prodinya. Saya tidak bisa menyatakan boleh tidak ya, tapi kalau memang dari Pak Hendri, Pak Dr. Hendri, Pak Hendri sebagai Kaprodi ya, maaf ya, atau Pak Wakil Rektor saat ini, maaf. Ya, Kaprodi MTI siapa? Maaf, Kaprodi MTI itu Pak Henderi. Kalau Sekprodinya Pak Ilham Syah. Oh iya. Ya nanti dari kebijakan Pak Hendri dan Pak Ilham Syah sebagai Kaprodi dan Sekprodi mengizinkan untuk dari penelitian yang ke arah manajemen strategik IT, dari pembuatan IT plan dan kebetulan juga saya tadi jam 8 baru mengajar enterprise architect di S2 di jadi bagaimana merancang pembuatan enterprise architect tata kelola untuk membangun IT dari sisi PDAT, bisnis, data, aplikasi dan teknologi. Itu merancang, itu kualitatif gitu, tapi itu dibutuhkan untuk tata kelola IT-nya. Itu pun kalau memang tergantung ya dari kebijakan prodi mengizinkan, ya silahkan nggak apa-apa gitu. Saya tidak bisa menyatakan boleh tidak boleh, semua kembali ke aturan di prodi kita di sini di Rahim itu aja gitu ya. Iya Pak, paham Pak. Alhamdulillah. Biasa kalau sistem pakar itu kayaknya dari kali-kali ini Fitra mau nyebut Pak Andri nih. Ini kalau sistem pakar itu kalau nggak salah pernah sempat disebut juga sama Pak Andri ya. Pernah pakai untuk sistem pakar gitu. Kalau nggak salah ya. Ingatan Fitra itu tapi. Dan Pak Andri gimana? Sistem pakarnya kenapa? Maaf, silakan. Nggak apa itu Fitra cuma mention doang. Salah dengar kayaknya, salah dengar Pak. Oh, maksudnya pernah buat sistem pakar Pak Andri gitu? Maaf. Pernah buat dulu? Belum pernah Pak. Bukan, tapi itu apa yang Pak Andri waktu itu ya? Samsat. Apa Pak Andri apa Sohid ya? Sohid kayaknya. IoT. Pokoknya kalau nggak salah pernah ada yang buat
sistem pakar juga Pak dari mahasiswa MTI. Hehe. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Saya kan pernah nggak buat suatu data prediksi PEN gitu kan. Jadi PEN pendaftaran untuk jurusan tertentu, tahun depan itu prediksinya akan jurusan mana yang lebih banyak. Cuman yang saya bingungin itu sebenarnya standar ketika membuat suatu data untuk prediksi itu perbandingannya berapa Pak? Untuk bisa dikatakan itu baik dalam memprediksi. Cuman bisa juga saya pakai 10 data aja untuk di mining atau di sebagai data setnya kan. Tapi yang saya bingungin itu baiknya itu berapa biar bisa dikatakan prediksinya itu benar-benar akurat. Ini klasifikasi berarti ya? Klasifikasi. Yeah. Ya, memang secara konsep tidak ada jumlah pasti dari dataset ya. Tapi waktu saya meriset kemarin waktu di S3 di bidang sosial media mining, dan saya menggunakan data Twitter, alhamdulillah, itu dari judul yang saya acu itu sampai jutaan record. Ya, jutaan record. Karena dari sisi data itu yang penting adalah satu randomize. Harus random datanya. Harus banyak, itu harus beragam. Tadi supaya banyak, dengan datanya yang banyak jumlahnya, nanti bisa beragam informasi yang bisa didapatkan, betul nggak? Dan bisa acak random gitu ya. Kalau informasi itu dikit, nanti jadi hal itu tidak perpola datanya, tidak terrandom nanti datanya yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi kalau bisa jumlahnya ya sebanyak mungkin gitu. Memang tidak ada suatu pakem ya. Coba tadi kalau saya di Twitter ya saya harus jutaan record datanya dari yang saya acu. Ya mungkin kalau diterapkan di data apa tadi mahasiswa ya, betul ya? Prediksi ya? Iya, betul. Iya. Ya sebaiknya juga banyak ya. Kalau cuma puluhan ya juga kurang berpola datanya. Sebaiknya sampai ratusan, ribuan itu silahkan. Tapi kalau misalnya dari ratusan itu gitu kan, ada beberapa data yang nggak terdeteksi. Itu gimana Pak? Atau klasifikasinya nggak masuk ke dalam satu klasifikasi yang digunakan untuk dataset tersebut? Tidak terklasifikasi maksud datanya? Iya. Misalnya dalam 100 itu sebenarnya masih banyak lagi data-datanya. 100 itu nggak cukup gitu. Sebentar. Ini tidak terklasifikasi kenapa? Maaf. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya lebih ke standar tadi sih kalau menurut saya. Jadi misal dalam step kali puluhan gitu kan. Tapi sebenarnya puluhan itu belum bisa mencakup semuanya gitu. Nah baiknya tuh seperti apa sih? Jadi perbandingannya untuk memprediksi berapa, terus datasetnya berapa, jumlahnya udah bingung aja. Kalau misalnya sekedar ada beberapa pendekatan ya, ada pendekatan menggunakan apa tuh serupa deh. Jadi menggunakan K% ya. Jadi kalau data trainingnya kan ada training sama testing gitu kan diklasifikasi, betul ya? Kalau salah ya? Betul ya. Ada menggunakan K%, jadi menggunakan 100% K%. Jadi kalau misalnya K-nya itu 20, berarti 20% itu K itu nilai testingnya 20%. Maka data setnya untuk trainingnya berarti 100 min 20 berarti 80. Ada tuh yang pakai itu 100 K. Kalau K-nya itu 30 berarti 30% untuk testing, maka 100 itu 30 berapa? 70 kan? Itu berarti untuk trainingnya. Itu ada seperti itu ada. Ada lagi yang menggunakan pendekatan ada yang hold out sama saya lupa ya. Yang pakai crossword validation. Jadi di Orange sudah ada fiturnya, jadi dilakukan beberapa pemilihan ya. Misal ada 1000 data, itu kita dibuat 5 kelompok. Berarti kan 1000 bagi 5 berapa? 200 ya, betul ya? 200 kan? Nah, dari 200 kelompok itu nanti dilakukan uji coba. Itu namanya crossword validation. Nanti dari 200 itu langsung disilang. Cuma nggak urut ya. 200 itu nggak dibuat urut, dibuat secara crossfold, disilang-silang datanya. Jadi 1 sampai 200 enggak itu, tapi 1 nanti mungkin 10, 20, 30 gitu. Jadi enggak urut datanya. Ada crossfold validation. Itu paling seperti itu. Jadi biar acak ya gitu.
itu juga yang menggunakan cross fault. Nanti ketika fault pertama sebagai testing, maka fault yang lainnya sebagai training. Paham nggak? Misal kelompok yang pertama sebagai testing, maka berarti 200 pertama sebagai testing ya, maka berarti berapa tadi? 800 sebagai training. Gitu. Ada yang pakai cara itu ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Jadi kalau biasanya datanya jangan puluhan kalau data mining, harus sebaiknya yang banyak. Bahkan di penelitian tugas akhir ya, ini di S1 kami dulu untuk sharing aja, tapi nggak harus sama ya. Kami mewajibkan untuk penelitian data mining menggunakan minimal 200 baris. Kami ya, di begitu. Karena harus banyak datanya gitu. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Itu yang Mas Nur Said ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain ada lagi pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, minggu depan kita akan belajar tentang ini ya, bagaimana membuat DSS, model dan supportnya. Ini dari dari materi yang nanti akan coba saya rangkum ya. Besok kita akan belajar tentang tadi dari intelligent, design, choice, dan implementation. Ini yang akan kita terapkan di depan. Baik, rekan-rekan cukup ya, saya rasa. Tadi udah foto ya? Foto bersama? Nggak usah? Dokumentasi belum ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, mohon semuanya open kamera. Kita foto dulu ya. Saya nggak tahu absensinya, nanti tolong Bu Fitra tanya ya. Jadi absensinya untuk di kelas ini, maaf. Nah, saya belum ada LMS-nya. Umar Viola gabung. Baik. Silakan foto. Saya capture sebentar ya, sebentar. Sebentar, 1, 2, 3. Ya. Oh, gayanya bebas, silakan. Baik. Bentar, 1, 2, 3. Prof. Indra. Bentar, baik. Twitternya mana nggak capture? Apa? Bentar, nanti saya kirim di grup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Cukup ya. Nanti kalau ada apa bisa tanya di grup. Oke, itu masih prolog kok sebenarnya. Terus kita masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Baik, ada pertanyaan terakhir sebelum tutup? Cukup? Dari Fitra cukup ya, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Semoga bermanfaat. Cukup, Pak, cukup. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Nanti saya kirim di grup rekamannya nanti ya. Mungkin agak malam. Kenapa, ya. Pak? Nanti saya kirim di grup rekaman sesi hari ini. Iya. Bapak juga Baik, ada Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Info Drive, kalau enggak Classroom Google ya untuk rekaman hari ini ya, Pak. Boleh nanti saya upload situ boleh. Ntar malam ya, saya sore ada kegiatan. Iya, siap, Pak. Mantap, Prof. Sudah mulai tatap muka di Raharja ya, Fitra ya? Sudah tatap muka? Sudah beberapa, Pak, yang tatap muka, tapi belum 100%. Iya, jadi baru setengahnya gitu.